Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you? I hope you are enjoying and still strong, still happy in this pandemic. I hope this pandemic will over. So before start the video, I want to tell you did you know about IKI Pontianak? If you want to know it, you need to watch this video. So, let me introduce myself. I'm Tiara Ismi Purnamayani from class B morning, and I'm from education study program from IKIP PGRI Pontianak. So let's get started. Hmm, this is so bored. Hi Tiara. As you can see, I'm fine, and you? I'm fine too. By the way, why you look so bored? Maybe after school, high school, I want to get a job as a writers. What about you? I think I get to college. Why you need to get a job? Did you don't want to college? I really need more experience. I mean, like, to know the world of the work. But you can get it at college. Maybe you can take me to this place. This place, you mean, IKIP Pontianak? Yeah, cause I applied to that university. Well, I see your name at the announcement board yesterday. Maybe you misreading my name. No, here. Okay, well, I, I applied too at there. Oh, really? Because this university is so great. That's great. And that? Yeah, I heard this university had accreditation B in every study program for undergraduate study program. The university has very young professor and also has a high degrees like master and PhDs. So cool. It's not want to go to this university. Exactly. Well, can we go out together? Alright, let's go. Hai guys, balik lagi ke saya, Tiara. Kalian bisa manggil aku Tiara atau Timi. Well, kalian sebenarnya tahu gak sih IKIPGR itu apa sebenarnya? Nah, IKIPGR itu adalah institut uh, mati gue apa artinya nih? Oke, sebenarnya IKIPGR Pontianak itu punya sejarah. Jadi, karena dulu itu ada semangat untuk menikah sekolah tinggi yang berkualitas dari pengurus daerah PGRI Kalimantan Barat sejak era tahun 90-an. Nah, keinginan tersebut direalisasikan pada tanggal 25 Juli 1981 yang dimana pengurus daerah PGRI Kalimantan Barat sebagai bentuk peran dan tanggung jawab organisasi PGRI dalam meningkatkan kesejahteraan guru sebagai anggota PGRI sekaligus dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, berdasarkan kesepakatan bersama, pengurus daerah PGRI Kalimantan Barat mengutus 3 orang nih, yaitu Dr. Hannes Hadari Nawawi atau Profesor Dr. Haji Hadari Nawawi almarhum selaku Ketua PDPGRI Kalimantan Barat, Dr. Andes Daliman BA almarhum selaku Wakil Ketua PDPGRI Kalimantan Barat, dan Dr. Andes Herculanus Aten selaku Sekretaris Bidang Pendidikan Tinggi PDPGRI Kalimantan Barat menghadap
koordinator Kopertis Wilayah 2 Palembang yang pada saat itu sedang berada di Pontianak untuk membicarakan tentang akan diselenggarakan pendidikan tinggi yang bernaung di bawah payung PDPGRI Kalimantan Barat. Nah, dari hasil pembicaraan dengan pihak Kopertis setujui untuk didirikan perguruan tinggi dengan nama Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia atau STKIP PGRI Pontianak. Nah, pada mulanya STKIP PGRI Pontianak menyelenggarakan program sarjana muda atau Bachelor of Art dengan izin operasional dari Kopertis Wilayah 2 Palembang tanggal 3 Oktober 1981 nomor 16/A tahun 1981. Nah, di sini mengingat berdirinya PTS Hasibul dinaungi sebuah yayasan, maka dibentuklah Yayasan Pendidikan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia ini, YPT PGRI, yang diketuai oleh Haji HM Ali AS, SH, bersama para pengurusnya yang diangkat oleh pengurus daerah tingkat 1 PGRI Kalimantan Barat pada tanggal 17 Maret 1982. Nah, pendirian STKIP PGRI Pontianak tersebut sebagai realisasi keputusan Konferensi Daerah PGRI Kalimantan Barat yang ke-18 tahun 1980 di Pontianak sebagai usaha untuk menunjukkan amanat yang tertuang dalam Anggaran Dasar PGRI Bab 3 Pasal 3 tata tujuan sebagai berikut. Mencapai realisasi cita-cita proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia tahun 17 Agustus 1945 sebagaimana terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Turut mensukseskan pembangunan nasional khususnya dalam bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi garis kebijaksanaan pemerintah dan pendidikan tinggi. Juga mempertinggi kesadaran, sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru serta realisasinya. Nah, ya hingga ketika perjalanan manajemen kampus pada tahun 1983 hingga tahun 1985 masih sangat sederhana, sementara minat calon mahasiswa untuk masuk STKIP PGRI relatif sangat sedikit. Mahasiswa yang masuk STKIP PGRI cenderung didominasi oleh para guru atau pegawai, atau orang yang sudah bekerja, yang ingin meningkatkan status sosialnya. Struktur manajemen lembaga juga berjalan masih sangat sederhana. Terkait dengan situasi yang berkuasa itu, penjabat ketua STKIP PGRI Pontianak yaitu mengangkat Dr. Andes Abdul Hadi sebagai kepala bagian pengajaran, Dra. Sumila Baharudin sebagai kepala bagian keuangan dan Abdul Haji BA sebagai bendahara. Nah, didapat sejak berdiri tahun 1981 hingga tahun 2000, STKIP PGRI Pontianak mengalami pasang surut dan krisis mahasiswa baru. Sejak tahun 2002 hingga 2006, pendaftaran mahasiswa baru STKIP PGRI Pontianak menunjukkan peningkatan dan perkembangannya semakin meningkat, baik dari segi peminat maupun sarana dan prasarana. Bangunan gedung rektorat, gedung ruang kuliah, laboratorium bahasa dan label masing-masing prodi, perpustakaan, sarana olahraga, masjid di lingkungan kampus memperlihatkan perubahan yang sangat signifikan. Pada mulanya perkuliahan dilakukan di Gedung Sekolah Pendidikan Guru SPG Negeri Pontianak, sekarang SMA Negeri 1 Pontianak, Jalan Ekonomi 71, dan SPG PGRI, sekarang SMK PGRI yang terletak di Jalan Alianyang, Pontianak Kota. Sejak tahun 1990, STKIP PGRI Pontianak yang sekarang bernama IKIP PGRI Pontianak menyelenggarakan perkuliahan di gedung sendiri terletak di Jalan Profesor Dr. Muhammad Yamin atau Jalan Ilham Kota Baru atau Jalan Danau Sentarum, dan tahun 2010 ini kita mulai menempati kampus utama yang terletak di Jalan Ampera. Sehingga saat ini kita telah memiliki sejumlah 131 ruangan aktivitas perkuliahan yang terdiri dari 1. Kampus Jalan Ilham Pontianak sebanyak 35 ruang, dipergunakan ruang micro teaching, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, UPT, laboratorium komputer, ruang message dan fitness, ruang perlengkapan yang direncanakan untuk keperluan PAUD serta lab school. Yang kedua, kampus utama Jalan Ampera Pontianak sejumlah 96 ruang, dipergunakan untuk ruang sekretariat dan ruang seminar skripsi 10, program studi, ruang kelas memiliki lambang yang terdiri dari berbagai unsur dengan pengertian sebagai berikut. Yang pertama, bentuk lambang adalah segi 5, garis lengkung membentuk 5 sudut, melambangkan sila-sila dari Pancasila. Ini menunjukkan bahwa IKIP PGRI pengandung misi kebangsaan. Yang kedua, tulisan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Pontianak adalah penegasan identitas bahwa lambang ini adalah milik IKIP PGRI Pontianak.
Yang ketiga, sayap kiri dan kanan masing-masing diri dari 5 helai bulu berwarna kuning melambangkan cita-cita setinggi angkasa di bidang pendidikan dengan dasar Pancasila, membawa tugas muda harapan bangsa ke masa cerah, dan menjadikan remaja yang mandiri, bertanggung jawab, dinamis, kreatif, dan inovatif dalam menjalankan misinya. Nah, yang keempat, tugu Katulistiwa menegaskan identitas keberadaan institut keguruan dan ilmu pendidikan di Pontianak dong pastinya. Nih, yang kelima, bentuk obor berwarna kuning dan apinya menyala merah, melambangkan pancaran dan pencerahan tumpuan kehidupan dan perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara dengan semangat juang yang tinggi, tetapi didasari oleh kesucian hati, perdamaian, dan keadilan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam menghadapi tantangan dan perkembangan zaman. Buku bagian bawah berwarna putih dan tulisan PGRI berwarna merah melambangkan pengabdian yang dilandasi kesucian, cinta kasih, kemurnian, dan keberanian bagi kepentingan rakyat. Warna dasar hijau melambangkan kemakmuran generasi. Oke, motto IKPGRI Pontianak apa sih? Yaitu mantap. Nah, mantap ini terdiri dari mandiri, amanah, nalar, tangguh, adil, dan bermartabat. Nah, jadi kalian semua udah tahu kan lambangnya gimana, motonya kayak gimana. Lalu, mungkin pada kepo, kira-kira pakai kurikulum apa sih? Nah, oke, aku bakal jelasin. Di sini kurikulum yang dipakai yang sedang dilaksanakan oleh IKP Pontianak yaitu berdasarkan Statuta Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Pontianak yang ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2014, maka IKP Pontianak menggunakan kurikulum berdasarkan PP nomor 8 tahun 2012, SK Mendiknas nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan dan penilaian hasil studi mahasiswa, dan SK Mendiknas nomor 045/U/2002 tentang kurikulum inti perguruan tinggi. Nah, IKP Pontianak menerapkan kurikulum berbasis KKNI atau Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Dalam kurikulum bahas KKNI ada yang namanya For Me, Always Healthy, Stay Strong, Stay Smile, Stay Happy, and don't forget to pray to God always. And yeah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.